Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan membahas berkenaan dengan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan untuk kelas 10, kelas 11. Untuk kelas 11 OTKP, BDP maupun AKL. Nah, anak sekalian, nanti bisa dilihat di halaman 205, bisa dibaca-baca. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan membahas. Untuk saat ini kita akan membahas berkenaan dengan sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan ini. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah, ada 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik. Jadi perkembangan Islam itu ada 3 periode. Yang pertama itu adalah periode klasik. Periode klasik ini dimulai dari tahun 650 sampai dengan 1250. Tahun 650 ini ditandai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berdakwah secara terang-terangan. Itu artinya bahwa tujuan Islam itu sendiri sebenarnya adalah lillahi ta'ala, menyebarkan agama Allah. Lambat laun akhirnya Rasulullah mengutus di luar Jazirah Arab itu sendiri. Maka fase ini kita sering sebut sebagai fase ekspansi atau integrasi, perluasan wilayah Islam sampai ke barat dan sebagainya. Yang akhirnya ketika Rasulullah wafat digantikan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin untuk memperluas jangkauan Islam agar Islam itu dikenal di seluruh dunia. Di mana fase 600 sampai 50 adalah fase 650 sampai 1000 itu adalah fase ekspansi, integrasi. Terus dari 1000 sampai 1250 adalah disintegrasi. Anak-anak, kalau kita bisa lihat di fase ini, fase pertama atau fase klasik ini, itu Islam mengalami kejayaan yang sangat sempurna. Apa faktornya? Faktor dari kejayaan Islam itu sendiri adalah yang pertama konsistensi dan istiqomah. Umat Islam konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam itu mendorong umatnya untuk maju, untuk selalu berikhtiar, sungguh-sungguh belajar. Yang kedua, ada faktor eksternal, ada dalam diri, di dalam Islam itu sendiri, bahwa dalam Islam itu adalah faktor internalnya adalah bagaimana agama itu, Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran kita dituntut untuk berfikir, afala tafakkarun dan sebagainya, agar kita selalu berfikir, mencari tahu tentang ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat kauniyah, dan sebagainya. Faktor eksternal salah satunya yaitu adalah adanya asimilasi antara umat Islam, antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan luar. Kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia menjadi asimilasi, percampuran. Ada tren atau ada budaya baru tapi Islami. Budaya Jawa yang diislamisasikan
budaya Sunda yang diislamkan, budaya Barat yang diislamkan. Ada bagaimana caranya. Yang kedua, ada gerakan-gerakan terjemah ya. Jadi dari dalam itu Islam mendorong untuk umat Islam itu belajar sampai menterjemah buku-buku Yunani ya, filsafat Yunani itu yang menjadi salah satu faktor terjadinya kemajuan Islam itu sendiri ya. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal ya. Banyak ya ayat-ayat yang menyuruh kita agar menggunakan seluruh otak kita, akal pikiran kita untuk berpikir. Jadi bukan hanya dalam diri saja, bukan hanya Islam itu bukan sebagai seremoni keagamaan saja, bukan seremoni majelis saja, tapi ada aplikasi di situ. Aplikasi itu adalah salah satunya belajar bersungguh-sungguh. Maka banyak dalam Islam itu muncul pada tahun 800-an, dimulai dari tahun 800, dari tahun 500-an ya, dari tahun 800 Masehi itu muncul. Ada Ibnu Kindi, Al-Kindi, ada Al-Farabi ya, itu tahun 916 Masehi. Ada Imam Ghazali ya, tahun 1000. Artinya Ibnu Rus juga. Itu adalah pemikir-pemikir Islam yang bukan hanya mengandalkan akidah atau Islam sebagai seremoni, tetapi ada action. Action itu apa? Adalah yaitu aplikasi itu, belajar dengan sungguh-sungguh ya, mencari tahu. Ada ahli sosiologi ya, ada ahli kedokteran ya, seperti halnya Ibnu, ada Zabir Al-Hayyan dan sebagainya. Ada seperti halnya Ibnu Rushd ya. Al-Ghazali. Nanti tugasnya itu aja deh, tugasnya kalian cari biografi tentang Ibnu Rushd, Imam Ghazali, terus Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Sina salah satunya menjadi yang mempelopori atau salah satu tokoh besar juga. Jadi cari tahu kalau perlu kitabnya siapa, seperti misalnya Ibnu Rushd itu siapa nama aslinya. Contoh Ibnu Rushd adalah Abdul Walid Muhammad. Ibnu Rushd itu kitabnya apa aja yang dia karang, yang tentang masalah fikihnya dan sebagainya. Mungkin itu jadi faktor-faktornya apa saja yang menjadikan Islam itu jaya adalah konsistensi. Ajaran Islam itu sendiri menjadi salah satu penopang. Al-Quran banyak yang menyebutkan untuk kita afala tafakkarun, agar kita itu bagaimana engkau berpikir. Kita itu harus berpikir bagaimana. Islam yang pertama itu adalah Iqra, kita itu untuk membaca ya. Membaca itu bukan hanya membaca Al-Quran saja, membaca situasi dan sebagainya ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam video ini. Silakan anak-anak cari nama lengkap dari Ibnu Rushd itu siapa, latar belakangnya, biografinya. Imam Ghazali itu salah satu tokoh besar juga
yang memimpin madrasah nizamiyah, menulis berbagai macam, baik itu tasawuf, teologi, logika, fikih, ya. Sampai sekarang bukunya tetap dipakai. Ya, jadi nanti kalian cari tahu tentang siapa itu Imam Ghazali, siapa itu Ibnu Rushd, siapa itu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Cari setiap anak masing-masing 4, cari tahu, boleh boleh dicari di Google, di print, habis itu ditempel di buku, atau boleh juga dicatat juga, tidak apa-apa. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.